nih bakal nemuin top seller yang masih muda dan yang pasti udah memiliki omset mencapai ratusan juta rupiah. Nah, mau tahu keseruan tips dan triknya kayak gimana? Ikutin terus yuk videonya. Halo sobat yang luar biasa, welcome back to Chit Chat with Top Seller. Nah, udah tahu kan kalau saat ini aku udah bareng sama siapa? Siapa lagi kalau bukan Kak Hendra Winata, top seller muda berbakat, tampan juga. Wow, luar biasa omsetnya yang pasti udah banyak banget sampai diwawancarain juga dong otomatis di sini, ya kan? Oke, Kak Hendra, apa kabar sebelumnya Kak Hendra? Alhamdulillah baik kabarnya. Wow, luar biasa ya, masih semangat terus dong Semangat. setiap harinya. Iya dong, apalagi omsetnya terus bertambah terus ya Amin. kan. Nah, Kak Hendra, ngomong-ngomong nih, jadi top seller DA itu gimana sih perasaannya awal-awal? Awalnya tuh mungkin lebih ke perasaan ragu, bener gak ya ini nama aku, bukan nama Hendra, bener gak nih. Terus kayak tiba-tiba dihubungin sama tim DA tuh baru kayak oh bener nih. Dan sejak itu sih makin semangat sih tentunya kalau kita jadi top seller, artinya apa yang kita kerjakan itu selama ini ada hasilnya. Jadi semangat terus. Wow, luar biasa banget. Tapi Kak Hendra, sebelum mencapai ke titik top seller itu, ada nggak sih perjalanan di awal Kak Hendra itu di DA itu gimana sih kalau bisa diceritain di sini? Kalau awal banget tuh pas pertama kali join di DA tuh bener-bener kayak bingung. Pertama itu mesti ngapain. Jadi setelah kita join tuh kita harus ngapain nih? Beli produknya kah? Atau langsung jualin ke teman? Atau gimana tuh mungkin pas pertama kali awalnya bingung, tapi untungnya selalu diarahin sih. Nah, untungnya itu ada kelas di dropship aja. Nah, jadi di kelas itu kita diajarin sama orang yang sudah berpengalaman, seperti mentor yang udah berhasil cetak omset sekian. Jadi kita bakal diajarin nih step pertama kita ngapain. Apakah kita bikin akun jualannya terlebih dahulu atau kita pelajarin cara mendatangkan traffic dulu gitu. Kakak sendiri gabung dari DA itu sejak kapan sih Kak? Aku gabung di DA sejak Mei 2019, jadi udah 1 tahun lebih. Udah di 1 DA. tahun lebih, dan sekarang omsetnya udah berapa Kak? Kalau omset di dropship aja sih sejauh ini 235 juta, alhamdulillah. Wow, 235 juta rupiah, luar biasa banget, keren banget loh. Dengan umur yang saat ini umurnya 22 tahun. 22 tahun, sekarang udah memiliki omset 235 juta dalam waktu 1 tahun dong yang pastikan, karena dari tahun kemarin dong. Ya, Dalam waktu 1 tahun. Nah, lalu Kak, titik terendah Kakak itu apa sih Kak selama gabung di DA? kalau untuk titik terendah pas gabung di dropship aja itu pas kita udah mulai praktekin nih, kan nggak semua hal yang kita praktek itu langsung berjalan mulus. Betul. Jadi kadang udah kita beriklan, keluarkan budget sekian, tapi ternyata hasilnya kok yang masuk ke WA cuma segini, yang datang ke toko kita cuma segini ya. Nah, udah yang masuknya segini, yang bener-bener beli pun nggak ada. Nah, itu mungkin titik yang paling rendah, atau mungkin jangan-jangan gue nggak cocok kali di bisnis online ini, atau jangan-jangan bisnis online itu nggak ada. Nah, untungnya itu cuman kita bisa lewatin hari-hari sulit itu. Ketika kita memiliki tekad yang kuat untuk berusaha, hari-hari sulit itu akan lewat dan akan datang hari di mana kita merasakan bahwa apa yang selama ini kita kerjakan itu benar-benar membawakan manfaat. Jadi benar-benar mendatangkan hasil. Nah, untuk menghadapi titik terendah itu, kita tidak boleh menyerah. Kita harus tetap berusaha dan konsisten melakukan apa yang selama ini kita lakukan. Kalau misalnya gagal, kita coba lagi. Kalau caranya A salah, kita bisa coba cara yang lain sampai kita nemu polanya. Kak Hendra selama di DA ini, Kak Hendra berjualan apa? Untuk saat ini fokus utamanya jualan custom case, mulai dari case 3D hard case, kemudian anti crack soft case, black matte soft case, dan mulai jualan high grade glass yang kualitasnya tuh udah top banget. Oh ya, selama Kakak berjualan di DA, cara Kakak ngadapin customer itu kan pasti beda-beda dong. Ada yang customernya emang bawel banget, setengah mati mungkin ya kan? Iya, Pak. Ada juga yang kayak udah nanya mulu tapi endingnya nggak jadi, atau mungkin bahkan syukur-syukur jadi. Itu Kakak sendiri cara ngadepinnya gimana sih? Nah, kalau menurut aku kunci pertama jadi customer service atau orang yang melayani customer, jangan baper. Oh gitu. Ya, nggak boleh baper. Jadi mau customernya bawel, mau dia curhat mau dia marah-marah, tetap kita layanin sebaik mungkin. Jadi kita tempatkan posisi kita itu sebagai orang yang melayani. Jadi kita sebagai orang yang melayani customer kita. Jadi customer yang masuknya mau bawel,
mau banyak nanya, tapi nanya nyampe berhari-hari, tetap kita layanin. Jadi usahakan tempatkan posisi kita melayani customer. Jadi customer yang nanya apa, kita tanggepin, kita kasih apa yang dia butuhkan, itu pasti closing. Soalnya ada customer yang butuh chat panjang dulu, baru dia percaya sama kita, baru dia mau transfer ke kita. Kak Hendra selama berjualan, ada nggak sih kesulitan untuk ngiklan? Nah, sebagai pebisnis online yang baru mulai itu pasti susah banget beriklan. Kita belum tahu nih, kita harus target ke siapa, cara beriklan pun kita pun belum tahu. Nah, makanya aku dulu ikut dulu kelas Facebook Ads gratis. Jadi kita di sana kita belajar basic dulu. Oh, jadi beriklan tuh seperti ini. Nah, kalau ketika kita sudah mulai ngerti basic-basicnya, nah aku langsung ambil kelas yang Facebook Ads Mastery. Jadi kelas di mana kita benar-benar diajarin dan siapin budget untuk beriklan. Kita bisa belajar dari Facebook Ads gratis, kelas yang disediakan oleh Dropship aja. Nah, jadi dulu aku pas awal-awal mulai masuk di DA, itu aku belajar dulu basic-basic dalam Facebook Ads. Jadi dalam beriklan tuh kita butuh apa aja? Kita butuh akun Instagram, kita butuh akun bisnis. Nah, kita juga butuh modal. Nah, di Facebook itu selain butuh modal, kita tuh butuh keberanian. Kita butuh keberanian untuk mencoba mengiklankan produk kita. Nah, meskipun produk kita itu belum ada yang beli, tenang, di Facebook Ads itu bisa di-record. Jadi, uang yang kita keluarkan untuk iklan itu belum tentu kita rugi. Jadi, untuk hasil iklan tersebut bisa kita analisis. Jadi iklan kita ini sudah benar apa enggak. Jadi kalau misalnya masih kurang, kita ubah supaya jadi lebih baik. Jadi setiap iklan itu gak ada yang boncos, adanya kita belajar lagi. Nah, untuk pertanyaan terakhir nih Kak, tips dan triks untuk para member yang lain mungkin biar bisa menjadi top seller atau bisa mendapatkan keuntungan yang juga yang sangat luar biasa itu gimana sih Kak dari Kak Hendra sendiri? Kalau dari aku sih belajar. Jadi kita selalu belajar dari orang yang lebih berpengalaman. Jadi belajar dari orang yang sudah pernah melakukan hal tersebut. Misalnya kita mau beriklan, kita harus bisa belajar dari orang yang sudah pernah beriklan. Kita mau jualan, belajarnya dari orang yang pernah jualan. Nah, jadi jangan pernah kita malas untuk belajar. Setelah kita pelajari nih, ada teori-teorinya, langsung kita praktekin. Jangan kita pelajari semuanya, tapi gak ada yang kita praktekin. Jadi praktek tetap nomor 1. Jadi sambil belajar, kita sambil praktek, supaya dapat hasil yang maksimal. Wow, luar biasa sekali Kak Hendra. Akhirnya kita bisa dipertemukan juga dan bahas banget mengenai tips dan trik maupun perjalanan Kak Hendra di dropshipaja.com dari awal sampai akhir yang sekarang itu untungnya udah luar biasa banget. Sukses selalu untuk Kak Hendra pokoknya, dan yang pasti makin semangat berjualannya dan semoga bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar lagi. Amin. Oke Sobat DA, cukup sekian mengenai wawancara top seller kali ini dan semoga nextnya semoga kamu bisa diwawancarain sebagai top seller juga. Sampai bertemu di Chit Chat with Top Seller selanjutnya. Bye bye.